Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuwanda Ainilza dari kelas 3E Budidaya Tanaman Hortikultura. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen agribisnis, skala usaha mikro, kecil, dan menengah. Materi pertama yaitu tentang pengertian dan ciri-ciri UMKM. Pengertian UMKM pada umumnya adalah usaha yang produktif yang dijalankan oleh individu atau suatu badan usaha dan memenuhi sebagai usaha mikro. Secara definisi juga mungkin ada banyak yang bingung perbedaan UMKM dan startup. Namun tidak perlu bingung karena secara definisi di undang-undang yang ada di Indonesia, pada dasarnya landasan hukum dari startup merupakan bagian dari UMKM Indonesia yang dikategorikan berdasarkan banyak atau jumlah pendapatan yang didapatkan. Beberapa ahli juga menjelaskan tentang definisi UMKM. Salah satunya yaitu menurut M. Quartono, di mana ia menjelaskan bahwa UMKM adalah kegiatan ekonomi rakyat yang punya kekayaan bersih maksimal 200 juta, di mana tanah dan bangunan tempat usaha tidak diperhitungkan, atau mereka yang punya omset penjualan tahunan paling banyak 1 miliar dan milik warga negara Indonesia. Adapun kriteria UMKM, yang pertama adalah usaha mikro. Usaha mikro diartikan sebagai usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria usaha mikro. Usaha yang termasuk kriteria usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih mencapai 50 juta dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan usaha mikro setiap tahunnya paling banyak 300 juta. Yang kedua yaitu usaha kecil. Usaha kecil merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang independen atau berdiri sendiri, baik yang dimiliki perorangan atau kelompok dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama, dikuasai dan dimiliki serta menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah. Usaha yang masuk kriteria usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih 50 juta dengan maksimal yang dibutuhkannya mencapai 500 juta. Hasil penjualan bisnis setiap tahunnya antara 300 juta sampai paling banyak 2,5 miliar. Dan yang ketiga adalah usaha menengah. Usaha menengah adalah usaha dalam ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat, serta menjadi bagian secara langsung maupun tak langsung terhadap usaha kecil atau usaha besar dengan total kekayaan bersihnya sesuai yang sudah diatur dengan peraturan perundang-undangan. Usaha menengah sering dikategorikan sebagai bisnis besar dengan kriteria kekayaan bersih yang dimiliki pemilik usaha mencapai lebih dari 500 juta hingga 10 miliar dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan tahunannya mencapai 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar. Adapun ciri-ciri UMKM, yang pertama yaitu jenis komoditi atau barang yang ada pada usahanya tidak tetap atau bisa berganti sewaktu-waktu. Yang kedua, tempat menjalankan usahanya bisa berpindah sewaktu-waktu. Ketiga, usahanya belum menerapkan administrasi, bahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha masih disatukan. Keempat, sumber daya manusia atau SDM di dalamnya belum punya jiwa kewirausaha yang mumpuni. Kelima, biasanya tingkat pendidikan SDM-nya masih rendah. Keenam, biasanya pelaku UMKM belum memiliki akses perbankan, namun sebagian telah memiliki akses ke lembaga keuangan non-bank. Dan yang terakhir adalah pada umumnya belum punya surat izin usaha atau legalitas termasuk NPWP. Materi kedua yaitu pengembangan dan perkembangan UMKM di Indonesia. Sebagaimana dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, aspek sumber daya manusia merupakan subjek yang terpenting dalam pengembangan UMKM agar dapat menciptakan wirausaha yang mandiri dari masyarakat. Oleh karena masyarakat perlu diberdayakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan cara seperti yang tertuang dalam pasal 16 ayat 1 huruf C, yang berisi A. Memasyarakatkan dan memberdayakan kewirausahaan, B. Meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial, C. Membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan. Itu tadi pengembangan UMKM. Berikutnya adalah perkembangan UMKM.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, UMKM di Indonesia mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Pada tahun 2010, jumlah UMKM ada sekitar 52,8 juta dan pada tahun 2018 bertambah menjadi 64,2 juta usaha. Kenaikan jumlah ini membawa UMKM sebagai kontributor terbesar dalam produk domestik bruto atau PDB yaitu 60,3%. Menariknya lagi, UMKM telah menyerap 97% dari total tenaga kerja dan 99% dari total lapangan pekerjaan. Namun sayangnya, di masa pandemi corona ini yang terjadi di tahun 2020 membuat sejumlah UMKM kesulitan dan nyaris gulung tikar. Salah satu faktornya karena turunnya permintaan pasar juga modal usaha yang makin menipis. Materi yang ketiga yaitu kebijakan pemerintah dalam mendukung UMKM. Ada beberapa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mendukung peningkatan UMKM. Yang pertama yaitu peraturan perundang-undangan. Pemerintah membuat kebijakan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dari pusat sampai daerah. Idealnya, pemerintah dapat menerbitkan atau membuat undang-undang tentang pemberdayaan UMKM dan merevisi undang-undang yang menghambat pengembangan iklim usaha bagi UMKM. Misalnya kebijakan terkait tingkat bunga dan pajak. Yang kedua yaitu pelayanan perizinan. Pengembangan penyelenggaraan pelayanan perizinan atau atap satu pintu atau one door service. UMKM rata-rata tumbuh dan berkembang di daerah yang aksesibilitasnya tidak seperti di kota besar. Untuk mengurus perizinan diperlukan waktu lama, apalagi bila loket perizinan tidak ada dalam satu tempat, sehingga diperlukan mobilitas. Lalu yang ketiga yaitu perbaikan infrastruktur. Perbaikan infrastruktur dan konektivitas. Rata-rata UMKM berada di daerah yang kadang terpencil dengan sarana infrastruktur yang masih lemah. Karena itu, untuk meningkatkan produktivitas, idealnya pemerintah juga dapat membangun infrastruktur yang memadai serta konektivitasnya. Yang terakhir yaitu promosi produksi. Promosi penggunaan produksi dalam negeri. Pemerintah dapat membuat peraturan atau undang-undang yang mengutamakan penggunaan produk dalam negeri. Bahkan pemerintah dapat mempertegas dan memperjelas kewajiban setiap pemerintah daerah dalam memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang atau jasa terutama yang dihasilkan oleh UMKM yang ada di Indonesia. Materi yang keempat yaitu masalah-masalah yang dihadapi UMKM. Kiranya ada 10 permasalahan krusial yang biasanya dihadapi oleh UMKM. Yang pertama yaitu minimnya modal usaha. Yang kedua, kurang pengetahuan tentang bisnis. Yang ketiga, kurangnya inovasi produk. Keempat, kesulitan mendistribusikan barang. Kelima, belum memaksimalkan pemasaran online. Keenam, tidak adanya branding. Ketujuh, tidak melakukan program loyalitas pelanggan. Kedelapan, masih mengandalkan pembukuan secara manual. Yang kesembilan, tidak memiliki mentor. Dan yang terakhir adalah tidak memiliki izin usaha resmi. Materi yang terakhir yaitu kasus-kasus manajemen UMKM. Salah satu kasusnya yaitu UMKM efektif dalam tanggulangi pengangguran. Deputi Menteri Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Agus Muhara menyatakan pemberdayaan UMKM terbukti efektif menanggulangi pengangguran. Selain itu, usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM juga terbukti efektif mengatasi masalah kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. UMKM juga mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pembentukan produk domestik atau PDB nasional yaitu 55,6% atau senilai lebih dari 42,8 triliun. Sekian video dari saya, semoga apa yang saya jelaskan di video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.